Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila diwujudkan sehari-hari niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, ada pertanyaan atau permasalahan mendasar yang kami angkat masih dalam tema agama dan budaya pada sabdana yang ke-15.310 pada bagian yang ketiga. Agama dan budaya. Mengapa konflik agama dan budaya sering terjadi? Agamawan dan budayawan sangat jarang duduk bersama. Agamawan sengaja melepas diri dari tradisi budaya. Budayawan sengaja melepas diri dari syariat agama. Amat jarang di dalam diri beragama, berbudaya. Konflik kian meninggi karena kesombongan orang beragama. Konflik kian meninggi karena kesombongan orang berbudaya. Pemirsa, jika kita mencoba memotret, memetakan permasalahan, maka terjawab dengan sabdana yang kami sampaikan tadi. Jadi mengapa konflik agama dan budaya sering mengemuka? Karena masing-masing pihak, baik agamawan maupun budayawan, itu dalam kehidupan nyata jarang, sangat amat jarang, bahkan bisa kita katakan benar-benar amat sangat jarang agamawan, spiritualis, pelaku penghayat kepercayaan menyatu dalam satu meja untuk bersepakat beda, saling menghormati, dan bahkan saling mencintai. Karena kemiskinan duduk bersama yang sangat kurang ini, maka agamawan abai terhadap budaya. Namun sebaliknya budayawan juga lalai pada agama. Seolah antara agamawan dan budayawan tak terbersit sedikit pun bahwa Nusantara merdeka menjadi Indonesia itu direnda oleh tradisi keagamaan dan tradisi keluhuran budaya atau peradaban. Setiap orang yang berusaha menjauhi agama sungguh benar-benar kurang dalam berperadaban. Sebaliknya, setiap orang yang menjauhi budaya yang membentuk peradaban anak manusia juga kurang dalam
peradaban. Agamawan yang menjauhi budaya sungguh nista, dan budayawan yang menjauhi agama sungguh lupa pada nilai luhur sesepuh Nusantara. Kita harus senantiasa ingat bahwa di Nusantara ini sama saja dengan budaya atau peradaban bangsa-bangsa lain. Artinya sama itu tidak persis sama dengan itu, bukan persis sama, bukan. Namun yang kami maksudkan sama yakni adalah masing-masing budaya, peradaban, dan penerapan agama di dunia ini memiliki keunggulan yang lazim disebut nilai luhur dan juga memiliki kelemahan. Ketika menyadari keunggulan dan kelemahan masing-masing pihak antara agamawan dan budayawan, maka tidak ada pintu yang terbaik kecuali lita'arufu. Satu dengan yang lainnya harus saling mengenal. Agamawan harus ada kerelaan untuk mengenalkan, mendakwahkan dengan arif lemah lembut pada budayawan, dan budayawan juga harus ada kesediaan untuk duduk bersama dengan agamawan, mengenalkan dengan lemah lembut dan cerdas nilai-nilai luhur peradaban anak bumi Nusantara. Jika keduanya saling berbagi ruang, tidak saling mengkooptasi kebenaran, maka kain yang sudah dipintal menjadi busana yang kita kenakan, busana Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, maka secara ajek kontinuitas istiqomah akan terjaga keberadaannya. Dan menjaga peradaban luhur Pancasila itu senantiasa harus disosialisasikan antar generasi sehingga tidak terputus nilai-nilai luhur itu. Dan juga harus dikatakan pada anak-anak yang sekarang masih belia bahwa kita orang-orang yang sudah pernah muda ini juga pernah mengalami seperti mereka meskipun tidak sama. Artinya bahwa jatuh bangun menegakkan nilai luhur itu keniscayaan dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, jangan sampai agamawan sengaja melepas diri dari tradisi budaya dengan angkuhnya mengatakan bahwa budaya ini bid'ah dan setiap bid'ah itu masuk neraka. Tetapi juga jangan sampai budayawan sengaja melepas diri dari syariat, kemudian bebas mengekspresikan sembari menistakan saudaranya yang beragama. Ingat, kalau saya mengatakan syariat di sini, termasuk di dalamnya adalah yang kami maksudkan secara sosiologis, aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah aturan para penghayat yang ada di Indonesia ini. Jadi, tidak ada yang terlambat karena generasi terus senantiasa berganti. Dan setiap pergantian generasi niscaya tersambung dengan erat. Tidak saling menista satu dengan yang lainnya, namun saling memberikan kontribusi terbaik. Wilayah budaya, kalau memang agamawan harus berdakwah, dakwah secara bijaksana. Wilayah
budaya, jika ingin memperkenalkan pada agamawan, kenalkanlah juga dengan cara yang bijaksana. Kita semuanya dituntut seperti nilai luhur Pancasila, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan, bukan dalam pertikaian, dalam permusawaratan, bukan dalam penistaan, dalam permusawaratan, bukan dalam permusuhan, dalam permusawaratan, bukan dalam peperangan. Inilah kalau kita ingin berbagi ruang indah di dalam sepotong surga yang ada di dunia yang bernama Kepulauan Nusantara Indonesia. Pemirsa hikmatologi yang dirahmati oleh Allah, konflik yang meninggi karena kesombongan orang beragama, tapi juga konflik semakin meninggi karena kesombongan orang yang berbudaya. Jadi dua-duanya agama yang damai, agama yang menuntun jalan keselamatan, agama yang menuntun jalan kedamaian, agama yang menuntun jalan sepakat dalam perbedaan, menjadi nista bukan karena agamanya yang nista, tetapi karena sikap perilaku manusia yang mengekspresikan agamanya. Demikian juga Pancasila dasar negara, ideologi bangsa. Karena ideologi, cita-cita, maka cita-cita itu hari ini terwujud, maka esok akan diperbarui. Dan setiap pembaharuan dari ideologi bangsa dalam penerapan sikap perilaku hidup sehari-hari, niscaya lebih lembut, lebih bijak, lebih adil, dan lebih merata kemuliaannya. Dan itu lagi-lagi ketika kita, apapun yang dilabelkan orang pada diri kita, apakah kita lebih berat menjadi agamawan dalam pengertian ilmu kita memang ada di sana, ataukah kita memang lebih istimewa disebut budayawan karena memang memiliki keahlian di dalam budaya dan peradaban anak manusia. Keduanya dibutuhkan di dalam politik kebangsaan Indonesia. Dan di nomor yang lalu kami menyebutnya bahwa tidak mungkin agama tanpa budaya. Namun budaya juga tidak mungkin orang-orangnya akan dituntun dengan nilai-nilai luhur agama. Jangan salahkan agama ketika melihat perilaku, sikap perilaku manusia yang nista. Jangan salahkan budaya ketika sikap perilaku yang menjalankan kebudayaan itu tidak bijaksana. Karena itu, saling mengingatkan di antara anak bangsa adalah keniscayaan, dan saling menista adalah pantangan. Indonesia ke depan bukan milik orang-orang yang sekarang usianya 60 tahun ke atas. Tapi Indonesia ke depan adalah milik putra-putri terbaik kita. Mereka akan memimpin Indonesia di masa depan. Dan kita harus meninggalkan karya-karya yang mulia untuk anak-anak bangsa. Berikanlah dari kita contoh yang terbaik berdasar agama, kepercayaan, dan Pancasila. Dan tinggalkanlah yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila, dan budaya atau peradaban. Jangan pernah mempertentangkan antara agama, tradisi, budaya, atau peradaban. Karena di atas perbedaan
pendiri bangsa kita sudah paripurna. Dan kita harus terus-menerus memelihara nilai keparipurnaan dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan yang tanhana dharma mangrua. Terima kasih. Semoga dari tengah kampung Celaket Hadiningrat ada manfaatnya. Kiranya Tuhan senantiasa yang Maha Esa memberkahi kita semua anak bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.